kali ini memberikan bola kembali kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Gagal kita lihat Danilo Fernando. Kali ini bola. Wow! Sebuah pelanggaran dari Danilo Fernando cukup keras kita lihat. Iya, Kartu saya kira pantas jika Danilo Fernando diganjar kartu kuning. Karena memang pelanggaran yang dia lakukan, ya kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia tampaknya juga dengan sengaja mengambil kaki dari Robinson. Adanya juga, kalau kita lihat ya, menurut catatan saya memang hampir di setiap pertandingan Danilo Fernando ini selalu mendapat. Diansyah. Musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta. Tendangan bebas kali ini bagi Persik Kediri. Sebuah posisi yang sangat diminati oleh Ronald Fagundes. Di sebelah kiri pertahanan dari Persela Garandia terhadap Legimin Raharjo. Kembali kali ini tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Persela Lamongan. Begitu memukau dari sisi sebelah kanan atau sisi kiri daerah penyerangan dari Persik Kediri. Demikian juga dengan Saktiawan Sinaga. Pun demikian dengan Budi Sudarsono yang tampaknya pada malam hari ini cukup sulit untuk bisa melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dan juga kurang optimalnya Jano ditampilkan oleh Arcan Yuri. Kembali FX Januar. Agus Susanto pemain yang baru masuk. Kita lihat hampir saja membentur tiang. Kita lihat bagaimana seorang Agus Susanto hampir saja membuat sejarah dengan sentuhan pertamanya ketika tampil sebagai pemain pengganti. Nyaris mencetak gol di malam hari ini. Ya, sebuah tendangan yang menurut saya juga cukup spekulatif yang dilepaskan oleh Agus Susanto. Ya, memang cukup pas ya, artinya cukup tepat yang Masih Marcio Souza kita lihat. Cukup egois kita lihat Marcio Souza. sedikit egois yang dilakukan oleh Marcio Souza. Kita tahu ada beberapa pemain di kotak penalti. ya, tapi Datar saja kita lihat berusaha melakukan scrimmage di depan kotak penalti atau depan gawang. Danilo Fernando kali ini. FX Januar. Ronald Fagundes. Umpan berikan kepada Agus Susanto. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Agus Susanto. Pelanggaran dari Fabiano Beltrame. Menghentikan pergerakan Agus Susanto. Kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan diberikan kepada Fabiano Beltrame. Dengan masuknya Agus Susanto membawa dampak sedikit positif. Sakti Sinaga berikan bola kepada Agus Susanto dan sebuah tendangan. Ya. Dua kali Agus Susanto tendangannya membentur tiang dari gawang Hoirul Huda. Iya, sebuah setting yang sangat baik menurut saya. Kita lihat bagaimana sebenarnya Agus Susanto sudah membuat sebuah keputusan yang tepat untuk langsung itu. Ya, pelanggaran terhadap Danilo Fernando tadi. Danilo Fernando terlepas sepatu dari Danilo Fernando. Pemain juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan juga Petrokimia Gresik. Iya, saya pikir cukup keras yang pelanggaran yang dilakukan oleh Zainal Arifin, Bu. Ya. Kita lihat bagaimana dia Terlambat sebenarnya dia melakukan tackling. dia lebih condong untuk mengambil kaki dari Danilo Fernando karena bola sangat jauh sekali dari jangkauan kakinya. Iya. Dan sejatinya atau idealnya memang wasit memberikan kartu kuning dalam pelanggaran yang berbentuk seperti ini, Bung. Robi, Jimmy Suparno, Zainal Arifin kepada Ucok Batubara. Masih Ucok Batubara kali ini. Kembali lagi kepada Zainal Arifin.
Ya, kita lihat kali ini Zainal Arifin menerima pelanggaran dari Sakti Sinaga. Saya harap pemain-pemain Danilo Fernando kembali. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Agus Susanto yang dituju. Ya, kita lihat kali ini pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Zainal Arifin. Iya, dua pemain yang tadi sempat terlibat pelanggaran. Dan kali ini giliran Danilo Fernando. Ya, tentunya terlambat, Bung, untuk mengambil bola dari penyelamatan yang dilakukan oleh Kusnul Yuli. Ya, kali ini Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga, kita lihat dalam kotak penalti. Sebuah pressing dari Sakti Sinaga masih berada di atas mistar dari Khairul Huda. ya apabila bola diberikan ke Budi Sudarsono akan lebih baik. Mungkin Bung, kita lihat. Tapi di situ ada juga pemain belakang dari Persela Lamongan dan menutup penglihatan dari seorang Saktiawan Sinaga. Dorong dia. Ucok Batubara kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza kembalikan lagi kepada Ucok Batubara. Umpan kali ini cukup baik. Peluang dan gol! Iya. Sebuah skema yang sangat baik dari Persela Lamongan dan membuat super sub Diki Firasat mencetak gol yang keempat dan berubah kedudukan menjadi 2-0. Persela Lamongan unggul atas Persik Kediri. Sebuah gol yang berdiri terbuat dari sistem penyerangan yang sangat baik. Di situ crossing dari Asgustiar Batubara dan sangat dimanfaatkan sangat baik oleh Diki Firasat. Ini gol keempat bagi Diki Firasat di mana dia sebagai pemain pengganti, Bung. Ya, kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Diki Firasat. Dengan jeli dia menempatkan bola ke sudut sebelah kiri di saat Marcus Horizon ini justru bergerak ke kanan, Bung. Kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persik Kediri ini juga dapat dengan mudah ditembus. Banyak rekor yang akan diraih oleh Persela Lamongan apabila mereka terus bisa memanfaatkan atau juga mempertahankan kemenangannya. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. Ya, kesempatan kembali diperoleh oleh Ronald Fagundes. Apakah kali ini dia mampu? Ya, kita lihat terjadi. Ya. Ya, ada sebuah gol terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata sebuah pelanggaran atau juga sebuah offside telah terjadi terlebih dahulu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada pelanggaran tampaknya di sana. Atau memang sebelumnya telah terjadi offside, kita lihat. Yang pasti masih diselamatkan gawang dari seorang Khairul Huda. Oh, Zainal Arifin dan juga Hamka Hamzah.